Gila, nih mobil keren banget ya guys ya. Asli ini tahun lama tapi masih ciami men. Nah men, back again to Jurnal Tanara. Nah di video kali ini men, gue bakal nyatronin salah satu artis papan atas men. Men, beliau yang punya mobil ini ya kan. Jadi buat lo semua yang penasaran, jangan ada yang lo skip video ini, biar lo semua tahu siapa yang bakalan kita satronin malam ini men, oke? Kita langsung satronin aja men, nggak usah baik cincong ya. Yuk, kita langsung satronin ya men, langsung yuk. Nah guys, nih gue udah masuk ke rumahnya nih. Lo pasti penasaran kan? Nah, gue kasih clue-nya dulu ya men. Gue kasih clue-nya men. Jadi artis ini tuh suka tata. Nah, lu semua yang tahu men, lu bisa tulis di kolom komentar men, siapa artis yang bakalan kita satronin malam ini men. Jadi biar lu semua nggak penasaran ya kan? Biar lu semua nggak penasaran, kita langsung masuk aja satronin beliau ya. Kita gangguin aja, beliau lagi aktivitas nih katanya ya kan. Kita langsung satronin aja men. Ayo. Langsung kita gangguin aja men. Ya. Nah guys, kebetulan beliau ini lagi beraktivitas ya kan di dalam. Jadi kita bakal gangguin beliau dan kita tanya-tanya men. Kita sharing juga sama beliau ya kan. Pengalaman beliau ini katanya banyak banget men. Jadi kita langsung aja ajak ngobrol beliau ya kan tuh kan. Beliau dia lagi kerja men. Tapi kita gangguin men ya. Jadi kita langsung masuk aja men. Om Jol! Gokil Om Jol, baik Om Jol, gila. Siapa yang nggak tahu beliau men? Artis papan atas, tas. Sosok Mbah Arjuna itu sudah menemani aku lama sekali. Setelah dia ada di rumahku itu aku ngerasa ya ada yang menemaniku gitu. Ya kan? Wih, Leak, kuntilanak ditelanjangin nih kan. Gila. Leak dikarungin. Om Sempak. percaya gak sih? bentar tanya tadi kuntilanak ditelanjangin. Iya. Masih pakai sempak berarti ya. Enggak, kayaknya Om lost Enggak, itu Om kayaknya. makanya buset. Papan penggilesan. Papan penggilesan men nih kayak kan. Jadi Sama siapa nih? jadi kita nih tim Jurnal Tanara nih mau interogasi Om Jol nih ceritanya ya kan. Kita mau tanya-tanya Om Jol. Kita mau tanya-tanya pengalaman Om Jol mistis ya kan. Pasti ini berbau-bau mistis juga men ya kan. Jadi berbau-bau mistis, terus ada pertanyaan-pertanyaan lain yang pastinya menarik banget men. Karena Jurnal Tanara kalau upload tuh pasti menarik-menarik Om. Menarik dan pasti bakal menghibur kalian semua ya kan. Jadi kita langsung aja interview beliau, oke? Let's go. Oke Om Jol. Ya. Jadi kita nih mungkin kita ngobrol santai aja Om ya. Iya, siap. Kita ngobrol santai. Nah, nih ada beberapa pertanyaan nih yang kita tuh penasaran banget gitu ya kan. Mungkin yang pertama itu kita tanya dulu nih kesehariannya Om Jol nih sekarang pada masa pandemi ini gimana nih Om? banyak diem. Ya nggak diem lah. Maksudnya nggak jelas kerjaan secara kayak kerjaan sebelum pandemi ya maksudnya ya. Sekarang mah ya nggak tahu, lebih banyak bikin sesuatu yang baru tapi juga itu nggak jelas nantinya mau diapain. Penting bikin aja, cari ide kayak gitu. Pokoknya sebenarnya ngisi waktu aja lah, ngabisin waktu kok ngisi waktu. Berarti Om Jol masih tetap berkarya. Iya. Tapi nih guys, Om Jol itu punya YouTube juga men ya kan. Lu bisa subscribe langsung YouTube-nya Om Jol Kriwil ya kan. YouTube-nya apa Om? Harus YouTube-nya namanya Jol Kriwil, JOEL spasi Kriwil. Ya itu salah satu obat dari apa ya, ngisi waktu, ngabisin waktu gitu di masa pandemi gini gitu, biar nggak gila. Jadi emang guys di luar sana itu banyak yang gila gara-gara pandemi men gitu. Jadi lu harus cari kegiatan yang positif men. Ya Jangan kita harus cari obat gila. Iya, cari Biar obat nggak gila. Salah satunya itu. Obat gilanya para kreator tuh pasti larinya ke YouTube, sosial media ya. Iya, betul. Nggak salah-salah dari nggak jauh-jauh dari itulah ibaratnya Betul, gitu ya kan. Iya. Nah, Om Jol. Iya. Ini yang bikin penasaran nih aku tanya wayang dulu. Iya. Nih yang aku bikin penasaran nih pertama kali masuk studionya Om Jol nih ya kan. Iya. Ini kenapa ada wayang di sini Om? Bisa cerita nggak Om? Ini tuh sebenarnya mungkin siapa Iya. atau apa gitu? Itu beliau Mbah
Arjuna. Hmm. Arjuna Ireng. Iya. Jadi mungkin bagi orang-orang tua udah tahu pasti lah, bahwa sebenarnya tokoh Mbah Arjuna itu ya sebenarnya orangnya hitam, kayak gua gini kan, Aish. manis gitu kan. Hitam manis men ya. Makanya aku suka sekali tokoh Arjuna itu. Jadi itu kenapa ada di ruang kerjaku, dia yang selalu nemenin aku. Baik aku suka dan duka, dia udah ikut aku. Bukan dia ikut aku, tapi artinya sosok Mbah Arjuna itu sudah menemani aku lama sekali. Lama banget ya Om ya. Iya, dari tinggal di mana selalu ada dia. Ini berarti Om Jul ini dapat dari mana nih Om? Ceritanya dulu itu juga aku nggak nyari, aku didatengin. Belum. Dalam arti waktu itu aku momennya kalau lupa. Jadi ada seorang tua. Itu di mana ya lokasinya? Tiba-tiba nyamperin aku nih orang tua. Orang tua ini? Iya. Terus? Ini tadinya dibungkus gitu kan. Namanya wayang ya. Takut itu takut. Kulit nih Om ya berarti? Kulit Oh, asli. kulit. Takut rusak apa? Aku nggak tahu apaan itu. Tahu-tahu aku dideketin Sama orang tua ya? Mas gitu. Oh, J Pak gitu kan, orang Jawa. Dia mantan apa Pak? Gitu. Aku tanya ada apa gitu. Enggak, maaf ya gitu. Apa Pak? Gitu. Ini buat Mas. Loh, apa ini aku nggak tahu tadinya Ustaz Raba gini. Oh wayang. Loh, kok bisa buat saya Pak? Aku gitu. Ya enggak, ini saya memang udah apa namanya ya, udah niat mau ngasih ke Mas. Aku juga nggak tahu orang tua ini tahu aku dari mana. Posisi Om Jul udah suka muncul di TV? Apa belum? Waktu itu sudah. Oh sudah ya? Waktu itu sudah. Sekitar tahun berapa ya? Di atas tahun 2011 lah gitu ya. Udah lama ikut aku itu. Tahu pokoknya itu nyamperin, terus akhirnya udah sampai tangan aku, tapi nggak tahu isinya apa, tokoh apa gitu di wayang itu. Setelah sampai rumah, aku buka gitu. Wow, Mbah Arjuna gitu. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah, ini orang ngapain ngasih aku wayang? Ah, itu dia, itu sama aku mau nanya itu juga tuh. Itu kan pertanyaannya pasti. Udah gitu Arjuna ireng lagi ya. Ah iya, hitam loh dia. Dia tahu. Ya emang aslinya sosok Mbah Arjuna itu memang orangnya hitam. Apakah dia nyamakan karena kulitku juga nggak putih gitu ya? Aku juga nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi kan gitu. Wah ini kembaran ini dia. Iya. Bisa. Gantengnya sama nih Iya, sama Arjuna iya. gitu kan. Ya kalau itu aku udah tahu gitu Iya. kan. Pede banget gua. Ya udah sejak itu ada di rumahku si wayang ini, Mbah Arjuna ini. Dan ketika dia setelah dia ada di rumahku itu aku ngerasa ya ada yang menemaniku gitu. Oh. Gitu. Mungkin tuh perasaanku ya gitu. Tapi setiap aku begitu masuk rumah gitu, yang pertama aku lihat dia gitu. Wow. Tapi Om ngerasa berbeda nggak perasaannya? Kan indera manusia tentang makhluk astral itu kan on off ya Om ya. Nah kalau Om sebelum ada beliau dan sesudah ada beliau ada perbedaan nggak perasaan feelingnya? Yang pasti iya ada beda. Ada beda karena setelah keberadaan dia di sini itu apa ya? Ya suasana atau iya pasti karena aku sering sendiri ya kadang di rumah gitu melihat dia itu ya aku sih santai aja gitu, seperti orang bilang gitu kalau lu sendirian itu sepi gitu. Ini enggak, santai aja gitu. Berarti kayak ada yang dampingin. Iya, mungkin lebih tepatnya itu gitu. Apa mungkin Om percaya nggak misalkan kalau misalkan ini ada isinya gitu, sosok apapun Isinya itu maksudnya? Isinya tuh kayak ada kodamnya atau rohnya, ada jinnya lah ibaratnya nih wayang gitu. Om percaya nggak sih sama yang kayak gitu-gitu? Kalau khodam itu ada, aku percaya. Tapi kalau dihubungkan ke sosok wayang ini,
aku nggak tahu karena aku nggak pernah membuktikan, aku juga nggak punya kapabilitas untuk bisa seperti itu. Ya, who knows? Nggak tahu, mungkin ada, mungkin enggak. Gitu, tapi aku rasa dia baik ke aku. Menemani aku udah lumayan lama loh. Dan dia nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, di sini aja gitu. Karena nempel aja di situ kan. Kalau dia kemana-mana justru aku pergi. Iya, tiba-tiba dia pindah gitu. Waduh, apaan nih gitu. Gitu. Agak horor juga. Horor dong gitu. Tiba-tiba Om Jol masuk di depan pagar ya kan. Om Jol gitu ya kan. Heeh. Horor banget. Horor, ya kan? makanya. Iya kan. Ngeri kali gitu Ngeri kan. kali, ya kan? Nah Om, Hmm. ini kalau misalkan nih bahas wayang dan Ya. jin yang misalkan ada di suatu media yaitu benda ya. Benda. Nah, ini kan banyak nih Om, YouTuber Indonesia Iya. yang kalau di kontennya tuh nangkep kuntilanak, ya kan? Leak, kuntilanak ditelanjangin nih kan. Gila. Leak dikarungin. Om Sempak. percaya gak sih? Entar tanya tadi kuntilanak ditelanjangin, Iya. masih pakai sempak berarti ya. Enggak, kayaknya Om lost itu Om kayaknya. Makanya buset, berdarah-darah dong sempaknya gitu. Caca lu muto Iya, lu. iya. Gila Iya, Li. Oke, gila nih kan, gimana baunya nggak pernah ganti pasti kan sempaknya kuntilanak. Ah, kalau yang gitu-gitu enggak lah, nggak percaya. Itu mah hiburan kali. Ini kali ya. Gimik lah. Gila aja morotin kuntilanak, buset. Gimana baunya? Gua sih bukannya takut, baunya nggak kebayang. Oh iya, gue yang Kan nggak pernah mandi kuntilanak. Emang ada kuntilanak ke toilet gitu, mandi gitu kan? Bajunya cuma itu doang kan? Iya, baju cuma satu. Udah gitu robek-robek lagi kan? Lah iya. Buset. Jadi waktu itu di konten tuh di ini Om. Apa? Konten apa Di, sih? di konten misteri juga ada. Apa Jadi nama dinaikin baju. Seret. Konten apa? Konten apa? Coba kita lihat. Coba kita lihat kontennya itu. Apa Apa ya waktu itu ya namanya ya? Guys, Kuntilanak apa gitu? unboxing kuntilanak gitu. Unboxing. Dia namanya tuh di kontennya unboxing kuntilanak. Oh. Oke, coba aja. Unboxing kuntilanak. Tuh. Ada. Unboxing kuntilanak cantik apa merah? Merah dan coba. Oke. Ada Lah aja itu nih. iya Yang tuh mana kan. ini? Iya, tuh Yang coba ini? yang paling atas Om. Ini. Sangat mengerikan tuh kuntilanak, unboxing kuntilanak merah terganas, wujudnya sangat mengerikan. Anjay. Wih, judul channel aja ngeri juga. Yoi, gitu. BAO kan judulnya. Apaan sih? Emang ada ya channel gini-gini ya? Ada Om. Buset. Ada, dia tuh kayak dukun gitu Om. Ini siapa nih? Dalang? Kayaknya sih gitu. Serius? Nah jadi ntar di konten ini tuh si kuntinya tuh di Nah, unboxing. ini bukan? Ya. Buset, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset. Tuh kan. Semua. Tapi yang nge-view banyak Om. Gila. Gila, Om, Berapa view. view-nya coba? Cek. Buset. 200.000. 264 ya. Marah. Iya. Alamat siang. Apa ini? Tuh kan. Mana-mana yang dipelorotin sempaknya? Coba cepetin aja. Mana-mana coba. Buset. Loh, dia gede banget Om. Ceritanya sih begitu. Dia kayaknya ini nih Gojek nih Om, pakai sarung tangannya kayak. Iya, ini anak Grab ini kali ya. Tuh. Ojek online ya. Mana? Itu sebelumnya Om. Ini. Nah, nih. Coba. Nah, tuh. Tunggu. Nah, tuh. Buset. Anjir. Serius? Enggak nih mah orang mah. Nih kalau Om ngelihat gini aja deh gitu ya kan. Heeh. Ngelihat gini aja tuh ini kira-kira beneran apa kasih Om? Enggak lah, ini bahannya juga baru nih, bajunya mah. Enggak, ini beli di Kramat Jati kali itu. Oke, Tanah Abang. Tanah Abang punya tuh. Jadi gini nih. Iya. Dia sedikit lemah gitu loh. Dia sedikit lemah. Ah, Sedikit dia. bohong mah ini mah. Bohong ya Om? Bohong. Emang gimana kalau menurutmu? Kalau gue sih enggak lah, gue nggak percaya gitu-gitu. Karena setahu saya Om, meskipun kita nih baca dan dengar ya Om ya. Iya. Selama kita explore gitu kan, kita ketemuin beberapa orang dan kita kaji dari narasumber. Nah, setan itu kalau misalkan ketemu manusia, begitupun sebaliknya, itu ditirakat ya Om. Itu menurutmu? Atau Menurut gimana sih? orang-orang itu. Oh, menurut itu. orang-orang itu. Jadi nggak semudah itu buat manggil, apalagi unboxing. Makanya Iya kan?
Kalau menurutku sih yang ini ya, konten ini sih enggak, ini buat hiburan. Kayaknya ujung-ujungnya duit ya, Men. Hiburan, ya iya, dia maksudnya memberikan hiburan kepada para viewernya nih channel gitu. Jadi ya ini effortnya dia lah, gini apa ada kayak begini nih, kuntilanak sampai jelas begini. Ya bagi aku sih apa ya, hal-hal goib itu ya memang ada ya. Menurutku nih ya. Tapi aku juga ya nggak pengen juga terus diliatin tahu-tahu depan kita sendirian. Di sini, sini. Apaan sih lo gitu? Balik lo gitu. Enggak lah, enggak, maksudnya ya aku yakin kalau masalah ada sih ada, tapi ketika diwujudkan dalam bentuk konten gini mungkin ada, tapi ya nggak yang sevulgar gini kelihatan. Karena di senternya ada bayangannya, Om. Itu yang bikin saya rancu. Itu kan dia kalau ini misalnya sosok gitu kan, ya pasti nggak ini kan perfect dalam artian rambutnya juga panjang, ini pasti upload wig lah gitu. Ini juga kayaknya juga masih baru gini-gini. Udah gitu presisi lagi kan jahitan baju apa nih dress code-nya, jahitan gitu bajunya kan, si wardrobe-nya. Kunti ini kayak gini. Enggak lah, kita bisa lihat gini. Oh kan, hilang deh. Tuh. Enggak mah, ini mah kalau ini mah hiburan. Jadi gini ya, kalau menurut gue ya channel-channel begini tuh gue juga suka nonton kadang-kadang, bro. Ada sebagian dari mereka yang memang istilahnya dia pelaku dalam artian dia memang menekuni ilmu apa namanya itu, kebatinan, kejawen atau apa gitu. Tapi banyak juga yang konten-konten begini tapi dia hanya sekedar memberikan hiburan, salah satunya mungkin konten ini aku nggak bermaksud apa ya ada jelek-jelekan atau gimana apa dengan gitu. konten ini, tapi ada yang dia bukan pelaku, dia cuman ya sekedar memberikan hiburan dan itu sebagai konten. Orang jadi serem ngeliat itu, ya memang serem, mukanya aja begitu gitu, kelihatan lah gitu. Karena terkonsep gitu ya. Iya, karena namanya juga konten kan, menurutku banyak unsur yang bisa membuat konten itu jadi bagus gitu. Betul, dengan betul. gambar, dengan tim yang jago, kemudian acting para Talent-talentnya. para talentnya, apalagi sekarang kan banyak banget anak yang pintar acting Iya, betul banget, gitu. betul Gue sih nggak biasa aja, tapi bukannya nggak percaya gitu, percaya tentang Masing-masing konten. aja lah, Om, ibaratnya. Iya. Buat kalian semua yang percaya, monggo percaya. Buat kalian semua yang nggak percaya, Iya. silahkan tidak Apalagi percaya. yang apalah, ada apalah sosok banyak apa yang Pocong. pocong atau apa, atau yang para pelaku di kontennya itu terlihat banget gimmick gitu. Gimmick hari gini kan gimmick emang jadi senjata. Laku ya, Om. Kayak politikus gitu, hari gini dia mainin agama udah rame aja deh. Bener banget. Rese, emang itu yang bikin hancur negara nih gitu-gitu. Men, dia kan Wah, gimmick, udah. men, dia kan. Gimmick, udah lu jangan percaya gitu-gitu lah. Udahlah lu mikirin keluarga lu aja sendiri cukup, yang penting bisa makan, bisa ngerokok, enak udah, ngopi. Sansel, Udah. men. Iya benar. Sansel. Banyak banget di komen-komennya itu. Salah satu videonya itu aku baca tuh kayak, ih ngeri ya, ih kok bisa gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak dia tuh membuat viewers itu percaya sama Iya. kontennya dia gitu. Oh ini dia. Nah nih. Tangkapan Om Joko. Oh. Iya. Coba. Tapi di situ dia pinter, Om. Kami tidak memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami hanya ingin berbagi cerita. Oh. Dia membuat dia tuh netral jadinya. Oh. Dia membuat dia netral. Nah, itu pinternya dia. Cuman, Om, Heeh. ini banyak orang nih yang nonton kontennya dia tuh terinfluence. Artinya? Jadi termotivasi untuk menjadi seperti beliau. Bahkan yang nonton kan kebanyakan kan, kalau saya baca dari komen ya, misalkan kayak top 50-nya aja deh. Itu kebanyakan yang komen tuh indigo semua. Klaimnya. Oh, indigo. Nah, klaimnya itu mereka indigo, para komentator-komentator ini. Tapi konten ini Simba itu indigo juga. Atau gimana? Katanya beliau indigo. Beliau terus kru-krunya beliau itu banyak yang indigo, dan dia sharing cerita ke
para subscribers dia. Gini. Ini fenomena indigo ini memang akhir-akhir ini sangat booming ya. Laku gitu. Ibaratnya. Itu kan bahasa era-era tahun 2000-an ya, indigo atau dia punya sixth sense ya. Tuh. Menurut gue sih sebenarnya orang punya sixth sense itu dari dulu banyak gitu ya. Menurut gue ya pribadi ya. Ya kalau Mbak ini emang katanya indigo atau apa, ya kemungkinannya cuma dua, memang dia indigo atau enggak. Ini hanya semata-mata entertainment, hiburan kayak gitu. Ya adapun ini berhasil punya viewer banyak dan pengikut banyak, ya aku pikir ya keberhasilan konten itu kan bisa jadi karena emang aku lihat ini produksinya bagus, ini mah gambarnya udah kayak film gitu ya. Tapi kalau ngelihat apa ya, Sini kan? Dari sini nih, lalu kencengnya nih. maksudnya ini dia apa? Dia nyari setan apa maksudnya? Dia tuh modelannya kayak menceritakan tempat ini historically gimana. Nah terus, itu tuh yang di belakang tuh yang laki tuh, tuh laki pakai K apa enggak ya? Jadi dia tuh menggambar supaya para subscribers itu tahu, nih wujudnya Ini di sini tuh seperti hasilnya, ini gitu gitu ya. kan. Meninggalkan mereka pada saat tanah itu. Kalau gue ngelihat sih sebentar gini, ya apa sih? Kalau saya bilang sih ini konten yang dijual itu kontennya tuh sekitar cuma 30%, sisanya talentnya, bener nggak? Iya betul. Jadi menurut gue apa ya? Kalau sosok-sosok yang memang benar-benar bisa itu biasanya itu ya memang dia pelaku, dan pelaku itu biasanya kita bisa trace gitu. Ya nggak banyak exposure tentang dia, maksudnya dia bukan public figure atau apa gitu loh kalau menurutku. Sekali lagi antara entertainment dan memang dia pelaku ini yang memang harus diperjelas gitu loh. Kalau melihat yang barusan ya ini opini pribadiku, enggak lah gitu mah cuma tontonan aja gitu. Kayaknya nih mungkin ada yang bener berapa persen, ada yang enggak juga. Tapi dibikin epic biar laku gitu, bener gak sih? Ya, kayak gitulah. bisa begitulah, cuman nggak semudah itulah, artinya menggunakan keindigoannya itu terus bisa di set setiap syuting begitu gitu, nggak bisa. Itu akan hal juga yang dia dapat juga nggak langsung on the spot. Logikanya orang kan gitu, orang ngelakuin sesuatu apalagi tentang keilmuan batin gitu kan, itu kan nggak bisa instan. Begitupun juga cara dia menunjukkan ke misalnya dalam sebuah konten itu dia pengen ngebuktiin bahwa dia bisa gitu, setiap bikin konten dia selalu bisa nganuin kemampuannya ya. Kalau dia memang benar-benar praktisi spiritual ya mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau untuk konten-konten hiburan kayak gitu menurutku ya bisa aja set gitu ya, karena aku juga lumayan sering bekerja di acara-acara konten kayak gitu. Ya basically ya semuanya by script lah. Terkonsep guys. Iyo, gitu-gitu mah. Tapi gini maksudnya itu hiburan. Iya. Kayak gitu. Adapun orang berhasil jadi takut, jadi apa ya namanya? Golnya dia di situ. Golnya di situ ya. Kayak film kan? Film juga gitu kan. Kita nonton film, apalagi film Indonesia horor zaman dulu, siapa yang nggak takut? Iya. Zaman Ibu Susana. sama lakinya tuh siapa itu? Beri Prima. Chris Sanggra. Sanggra. Ngeri men. Nyi Roro Kidul segala macem, sampai tidur ngimpi-ngimpi deh gitu. Dulu tuh. Apalagi bayi ajaib pernah. Dulu pokoknya artinya Bokir ya bokir tuh kan. Kayak gimana? Ya aslinya Pak Bokir kan orang teater, orang Betawi, orang lenong ya. Iya bener. Makanya mas orang lenong mau horor yang bener aja kan. Film gitu. kondang Film deh. kondang maksudnya itu. Ya, kecuali memang ada beberapa konten tuh aku lihat ya memang dia ketika kita baca profilnya gitu emang dia pelaku spiritual ya. Kalau itu beda. Iya, emang dia profesinya itu. Nah, kalau itu udah istilahnya ya gimana kerjaan, dia terima pasien kayak gitu-gitu. Kayak rumah di Taman Mini. Nggak gampang loh misis tuh orang. Kayak gini ya. Kebetulan aku tuh punya beberapa teman yang memang profesinya itu.
profesinya itu iya, katakanlah istilah awamnya itu dukun lah gitu. Pirinirmil kalau. Nah, pirinirmil. Pirinirmil men. Iya, men, jadi nggak gampang mereka dapetin ilmunya aja. Buset, tirakatnya gimana? Pokoknya susah lah, nggak segampang itu. Terus kemudian jadi konten hanya untuk apa namanya nunjukin bahwa dia bisa, belum tentu. Belum tentu ya. Menurut gua belum tentu mah gitu. Susah juga ya kayak gitu. Susah, mereka itu nggak gampang dapetin itu, nyawa taruhannya loh. Asli, bener. Gitu men gitu. Tapi ya namanya hiburan ya sah-sah aja. Iya. Mau bikin konten apaan gitu. Baliknya lagi ke netizen Indonesia. Yo, suka banget yang namanya viral dan memprovokasikan tuh suka banget men. Gitu men, yang penting mah viral gitu. Yang penting viral, yang penting duit masuk ya kan. Yang penting AdSense men ya. Dolar hijau men yang penting men. Bangke emang ya kan. Permainan itu semua buat AdSense dan dolar hijau men. Lu camin tuh. Lu kalau nggak kuat-kuat mental men, lu nggak usah bikin YouTube men, nggak usah. Nah tuh. Jangankan yang konten gituan, yang politik apa Loro hati, Pak. Oh, loro hati. Sakit hati, Pak. Play wong. Cuk. Wis lah. Wis ngono-ngono wis taek lah kan. Nah Om, ada lagi nih Om. Apa? Channel yang bikin kita itu amazed banget sama beliau. Apa? Bucin TV. Nah, Oh, nonton aku. nonton juga ya Om ya? Yang dia si B TV itu, B TV itu nonton juga ya? Apa itu B itu ya? Iya yang B TV. Nah, dia kan lebih ke explore tempat angker, gitu ya kan. Buset. Lihat tuh, subscribernya 560.000, 2 hari dia dapat 80.000 view. Buset. 2 hari Om, ya belum. Wow, lagunya men ngeri men. Lagunya ngeri Pak, pas openingnya aja lagunya kayak gini. Kok view-nya bisa bulat ya? Iya. Apa kita kebenaran apa gimana ya? View-nya bulat Pak. Iya, 000. Orang ngorok. Ini antara gua halu atau memang benar, tapi gua ngedengar suara orang ngorok. Weh, ini ngeri juga nih kontennya. Buset, Ngeri kan? ngeri nih. Ini kalau ini anak apa? Dia indigo juga atau gimana nih? Dia klaim sih dia nggak indigo. Di sini Indigo? Indihome dia. Dia first mate man. Jadi dia itu di sini tuh cuman explore aja tempat angker dan dia ceritain apa yang dia alami pada saat itu. Jadi live reaction. Nah, mending begini dong. Ini kan? Mending begini, dia datengin tempat gitu kan. Jadi datengin tempat explore. Nah. Dan Rio Adventure. Nah, sekarang Oh, ya. Nah, tuh kan. Ya mending begini. Wah, ini datengin tempat serem kan? Oh, tempatnya emang serem nih. Iya, karena ya emang udah terbengkalai juga ya Om ya. Jadi Buset. tuh, ya kan? Jadi creepy Om. Nah, ini dia sendirian nih. Sendiri Om. Kali men. Katanya sih sendiri. Atau ini maksudnya kolam renang atau Iya, kolam cuman nggak tahu di depan. Katanya sih dia sendiri. Oke. Tapi pasti ada tim juga Om. Balik lagi ke dalam. Iya nggak sih? Channel segede Bisa ini masa nggak ada jadi. tim sih Om? Ada Iya nggak berbahaya sih? di sini. Aku nggak tahu tapi bisa iya bisa enggak tuh. Bisa masuk nggak gue? Buset. Oke, masuk lewat pintu ini. Ini Balik rumah lagi. apa nih? Sini. Jadi ini kayak rumah terbengkalai gitu. Ini nanam ganja ya? Anjay. Anjing. Bukan. Apa tuh? Oh, bukan nih. Dan kelor Om. Ada kelor itu. Ini ya benar. Gua amat biar ada. Cubung Pak. Anjing kecubung. Dia pulangnya metik tuh Om. Kayaknya. Yang gua rasakan di sini. Dikupas sampai rumah Om. Ini tapi bukan indigo kalau dia ya. Bukan, dia sih klaim sih dia enggak. Dia klaim sih dia enggak. Terlalu parah, teman-teman. Oke. Ya kalau ini kalau ini kan jelas dia Self nyali, selection. uji nyali. Betul. Nah, mending begini kalau gini ya udah jelas kalau dia nggak berani masuk berarti mungkin nggak ada nyali. Tapi nggak tahu nih di belakang kamera itu ada orang, kakak kan kita juga nggak tahu. Iya, benar-benar. Gitu, jadi kita bisa percaya, bisa enggak apa-apa. Tapi intinya positif aja. Yang pasti gambar dia ini bikin kita jadi serem. Gitu. USP-nya itu, value-nya itu dia bikin situasi dia pada saat itu tuh terdesak, epic. Di situ value-nya. Iya, yang itu dijual pertama. di situ. Yang kedua, gue mau bilang. Jadi men goib itu men. Katanya kok kesannya itu manusia kok jadi takut sama mereka. Kalau misalnya dibalik gimana?
Nah itu yang salah orang. Mereka itu juga takut sama kita. Gitu Ya beneran loh. Gitu ya, men. Dibalik dong. Lu pikir manusia yang takut mereka yang takut kita. Pusing dia. Iya. Udah banyak dijadiin kambing hitam, dipiara. Bener kan? Disuruh-suruh nyantet. Lu inget nggak kalau orang-orang itu ketangkep polisi? Kalau ditanya diinterogasi sama polisi itu, ngapain lu melakukan itu? Saya tergoda setan, Pak. Anjing nggak? Men. Itu kalau setan denger itu kan pusing. Setan, si anjing, gua nggak modal lu, gua nggak mau lu. Kan kampret orang itu. Itu Kambing hitamnya setan kambing setan, jin, gini-gini. Saya tergoda, Pak. Saya dalam kondisi nggak sadar. Muke lu nggak sadar. Dasmu. Setannya kan juga tersinggung. Si anjing manusia ya menggunakan Nafsu nama setan ya, gua. men? Iya. Saya nafsu setan, Pak. Enak aja, emang lu nafsu lu aja bejat. Begitu, men. Jadi kita itu dong. Please deh, lu pada yang di luar sana tuh ya. Jangan ngomong lu takut setan. Setan yang takut lu. Gila lu. Tuh. Emang salah apa setan bikin takut kita? Kagak, manusianya yang ditakutin sama setan. Aku sempat dengar itu berita baca di online gitu ya. Ya memang sekte itu ada kan, terutama di luar negeri itu. Di luar gede negeri itu, apalagi Pak. banyak. Dan itu biasanya terorganisir dengan baik. Jadi dengan terbaiknya organisirnya itu, gini loh, Dijadiin komunitas ya, ibaratnya pemahamannya tuh gini loh. Apapun yang diorganisir dengan baik dan apa namanya itu, isi dari organisasi itu apa, itu pasti akan masuk. Kayak brainwash. Di brainwash ya tuh. Misalnya dia organisasi, misalnya pemuja setan, ya beneran mungkin setan itu akan ada karena semuanya kan by request. Hidup ini kan by request. Adapun requestnya itu nanti kewujud dalam bentuk yang lain, tapi arahnya ke sana, kan kita nggak tahu. Kita bisa aja tertipu kan? Bisa. Gua maunya didatangin sosok si A, tahu-tahu sosok si C menyerupai sosok si A, kita mana tahu aja. Iya, betul. Tapi maksud gua ya, teman-teman, pengennya sosok A, wah apalah segala macam ritual. Emang sosok C nggak bisa jadi sosok A. Kemudian datang ke lu, aduh berhasil gue, lu pasti ngomong gitu. Padahal belum tentu sosok yang diharapin yang muncul gitu ya, ya. Banyak kan yang pengennya nyari sosok R itu, penguasa apalah itulah. Iya. Taunya gini, enggak ini yang benerannya. Emang apa temannya dia nggak bisa jadi dia? Orang dia memang nggak ada fisik. Iya. Dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Bener. Gitu loh, kalian mesti tahu hal-hal begituan itu. Jadi lebih ke mindset ya, Mas? Iya, lebih ke mindset gitu. Anjay. Kayak lu ngeliat gue, pasti lu di mata lu ngeliat, gila gue sosok Arjuna gitu kan. Baik lagi, men. Kayak gitu, jadi apalagi Black Knight, men namanya, men. gitu-gitu tuh. Dark Knight, men. Pikiran lu. Iya. Pikiran lu, hati-hati pikiran lu. Oke, yang datang malu goib iya, tapi bukan yang lu maksud yang datang. Gimana lu? Jadi salah lu. Biasanya persepsi jatuhnya. sosok A itu yang bisa ngabulin sesuatu yang lu mau. Si sosok C jadi si A. Lu minta ya dia nggak biasa bikin yang lu mau, dia bikin yang lain. Hancur lah lu. Gitu, makanya jangan mempercayai hal gitu, percaya sama Tuhan. Jangan mudah terprovokasi, men. Kayak gitu. Netizen Indonesia tuh suka banget, Om. Terprovokasi, Om. Apalagi netizen, ya udah bebas aja dia lah. Mentang-mentang dia nggak kelihatan orangnya gitu kan. Bener. Modal jari doang gini. Berani di sosmed, men. Anjing emang. Jadi mengenai konten-konten yang lu minta gua lihat tadi itu, jadi begitu intinya. Itu bisa jadi itu memang hanya sebuah hiburan, bisa jadi emang dia iya. Tapi kalau kacamata gua, selama dia bukan pelaku dari dulu dan memang dia menekuni spiritual itu sehingga dia bisa seperti yang ada di konten, gua nggak percaya. Serius, Om. Asli gua. Saya dalam lubuk hati saya juga, saya
ada mungkin beberapa konten yang saya percaya tapi saya nggak mempercayai itu konten. Jadi sekedar oh ini bener Iya. kali, ada kalinya. Iya, ini serem, serem gitu. Enggak lah, sereman muka gue. Seenggaknya kalau buat kita di kacamata para kreator nah, oh ini goalnya udah dapet nih di Secara komentar-komentar ya. secara tontonan berhasil. Kita juga patut mengapresiasi. Bener. Jadi itu tadi konten mereka itu ya kalau emang dia pelaku profesinya aslinya begitu patut untuk dipercayai, diapresiasi. Tapi kalau apalah talent-talentnya, apalah public figure, apa pret lah. Dia kayaknya dari sosmed dia juga makanya bisa ngangkat ya, men. By script lah itulah. Makanya men. Kakak nggak tahu acara gitu, acara TV gimmick mulu. Gimmick Jadi hari live Senin, with hari gimmick ya, Rabu, Om. hari Selasa, pret. Gitu. Anjay, Om, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol yang lebih seru lagi tentang pengalamannya Om Jol ini. Jadi, lo pantengin terus Jurnal Tanara, men, karena kita bakal upload video yang bisa nghibur kalian semua, men. Kasih informasi kalian tentang cerita-cerita mistis, mungkin tempat mistis yang bakalan viral dan yang ada di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian, men. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara, oke? See you!